Selamat datang di BLK Disnaker Kabupaten Malang. BLK Disnaker Kabupaten Malang telah dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang yang melekat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sebagai unit pelaksana teknis daerah atau UPTD. BLK Disnaker Kabupaten Malang mempunyai peranan, tugas pokok dan fungsi yang sangat penting dalam upaya memberikan layanan pelatihan kepada warga masyarakat Kabupaten Pemalang pada khususnya dan warga sekeliling di Kabupaten Malang pada umumnya. BLK Disnaker Kabupaten Malang memiliki 6 kejuruan. Yang pertama kejuruan otomotif, kejuruan las, kejuruan menjahit, kejuruan tata boga atau processing, dan kejuruan baru yaitu kejuruan teknik pemeliharaan AC serta kejuruan IT yang berkaitan dengan desain grafis. Untuk mengetahui bagaimana kondisi tentang workshop atau ruang pelatihan, mari kita perlihatkan di masing-masing ruang workshop yang ada di BLK Disnaker Kabupaten Malang. BLK Disnaker Kabupaten Malang memiliki beberapa sarana gedung. Dari yang pertama yaitu gedung aula khusus untuk pertemuan-pertemuan, untuk pembelajaran juga. Kemudian ada sekretariat yang berada di sebelah kami. Terus workshop yang baru berada di sebelah timur dari sisi gedung BLK Disnaker Kabupaten Malang, yaitu workshop untuk pelatihan IT dan workshop untuk pelatihan teknik pemeliharaan AC. Selanjutnya kita akan melihat beberapa workshop yang lain yang berada di bagian belakang BLK Disnaker Kabupaten Malang. Saat ini kami berada di workshop kelas menjahit. Ada 3 kelas yang berada di BLK Disnaker Kabupaten Malang yang terdiri dari masing-masing satu kelas itu 16 orang. Ini kami berada di kelas menjahit 2, di mana pesertanya terdiri dari laki-laki dan perempuan sejumlah 16 orang. Kemudian ada seorang instruktur yang memberikan pembelajaran terkait dengan pelaksanaan pelatihan yang ada di BLK Disnaker Kabupaten Malang. Silakan bisa melihat proses latihan yang dikerjakan di BLK Disnaker Kabupaten Malang khusus untuk kejuruan menjahit. Nah, sekarang kami menuju ke workshop menjahit kelas yang pertama. Ini kebetulan sedang berproses latihan dari sumber anggaran APBN tahun 2025. Di kelas menjahit ini, proses penataannya dari sistem sarana prasarana tidak jauh beda dengan kelas yang lain. Mereka 16 orang memang sudah diberikan pelatihan secara khusus baik yang sifatnya teori maupun praktek secara langsung. Ada seorang instruktur di masing-masing kelas. Saat ini kita berada di ruang workshop jahit 1. Nah, kita lihat prosesnya. Mereka sedang menjahit pakaian wanita dewasa. Bisa dilihat kan, wah ini ternyata membuat baju apa ini? Kebaya luar biasa ya. Baju pesta ya, baju pesta. Selain baju-baju yang sifatnya resmi, mereka juga menjahit baju yang non resmi. Nah, ada salah satu produk yang sudah dihasilkan. Ini atas nama Riki Dianto, laki-laki ini. Nah, mereka sudah menjahit 1 potong baju dari bahan, kemudian proses pemotongan, pembuatan pola, dan proses penjahitan sampai pada akhirnya menjadi 1 potong baju utuh. Alhamdulillah. Nah, ini kita displaykan. Ada instruktur ini dijahit Bu Rati. Untuk workshop yang terakhir dari kelas menjahit yaitu di workshop menjahit yang kelas ketiga. Di sini sama, isinya ada 16 orang. Mereka sedang melaksanakan proses pelatihan
sedang pemotongan, sedang menjahit dan lain sebagainya, dipandu oleh seorang instruktur yaitu Pak Masuri. Saat ini kami berada di ruangan workshop yang sangat spesial, yaitu workshop processing atau tata boga yang khusus berkaitan dengan pembuatan roti dan kue. Rata-rata pesertanya didominasi oleh perempuan, tapi tahun ini ternyata ada peserta dari laki-laki. Nah, jumlahnya banyak, alhamdulillah sudah berkembang. Nah, mereka sedang membuat apa ini? Hari ini buat apa? Nastar. Nah, bisa dilihat ini hasil proses pelatihan yang dilaksanakan oleh teman-teman peserta pelatihan khusus kelas tata boga. Kalau yang kelas ini sedang membuat donat bomboloni. Ya, ternyata aneh-aneh juga namanya. Gimana prosesnya? Gampang, bukan? Gampang susah. Itu harus diukur ya, sesuai dengan resep ya. Satu ini sama? Oh, sama. Ya. Kelas berikutnya yang akan kita kunjungi yaitu kelas atau workshop otomotif. Ya, kalau otomotif pasti didominasi oleh laki-laki. Mari kita lihat bagaimana proses pembelajaran yang ada di BLK. Saat ini kita berada di ruangan atau workshopnya otomotif. Hari ini kita belajar tentang pemeliharaan ringan kendaraan injeksi ya, roda 2 ya Pak Eko ya. Oh, sepeda motor injeksi. Di sini ada beberapa instruktur. Yang pertama Pak Pindo, ini ada Pak Pindo, kemudian ada Pak Eko di sebelah kita. Pesertanya 16 orang. Jumlah kendaraan yang digunakan di sini alhamdulillah sangat memadai untuk 16 orang. Kita samain di 2 kelas. Namun demikian untuk pelatihan tahun ini kita melaksanakan sementara 1 kelas. Paralel Pak, paralel ada satu dua orang. Oh, 1 2 orang peserta. Ya, alhamdulillah. Gampang Pak. Ya, 4 kendaraan untuk jenis up. Ini 4 kendaraan untuk jenis Matic. Yang beda ya, ini yang khusus Matic, ini yang up. motor itu. Oh, yang biasa, yang injeksi semuanya. Enggak ada karburator. Oh, udah ada. Ya, alhamdulillah. Ya, ini ruangan yang kita miliki luar biasa, alhamdulillah. Nanti kita lihat di workshop yang lain. Mari kita ikuti supaya kita lihat aktivitas yang lain. Kita melihat workshop di kelas. Suaranya memang harus kencang karena proses pengelasan ini memang luar biasa. Satu kelas ada 16 orang, mereka sedang melaksanakan praktek proses pengelasan. Mesin-mesin yang pertamina alhamdulillah lengkap, bagian dibantu dari APBN, dari kementerian, bagian kita peroleh dari anggaran APBD Kabupaten Malang. Kita lihat prosesnya. Saat ini kita berada di halaman terbuka. Mereka yang sedang praktek ini akan mempersiapkan atau membuat ruang outdoor class atau kelas di luar yang khusus, memang hanya pembelajarannya di luar, yang akan dipersiapkan oleh peserta sendiri. Ini sedang membuat kerangka
dari Besi Holo ya Pak Febri ya. Dari Holo kita bisa lihat mereka sedang berproses ini, proses pengelasan membuat kuda-kuda ya, kanopi. Ya, rencananya dari hasil karyanya teman-teman peserta ini akan kita gunakan untuk membuat ruangan terbuka ini dalam bentuk kelas. Ya, kelasnya memang bukan kelas permanen. Akan kita persiapkan. Dulunya tempat ini adalah tempat pembuangan sampah. Kita olah, kita buat, kita dirikan sebuah bangunan non permanen yang akan kita fungsikan sebagai kelas atau outdoor class, supaya mereka di samping pembelajaran ada di ruang workshop, kita laksanakan pembelajaran di ruangan kelas dan kita fungsikan sebagai tempat bersantai juga. Mudah-mudahan memberikan manfaat sekaligus mengurangi tingkat pencemaran sampah yang berada di sekeliling kita. Itu beberapa sarana prasarana yang ada di Balai Latihan Disnaker Kabupaten Malang. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan dampak yang positif dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang. Terima kasih.